Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 16 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Wahyu pasal yang ke-18. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap kebaikan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan sebagai wujud pengenalan kami akan Tuhan yang ditambah-tambahkan. Mampukan kami untuk memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu pasal yang ke-18 akan saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan kesiksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hei kota yang besar, Babel, hei kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang perdagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia.
Dan mereka akan berkata, sudah lengkap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama kekayaan akan dapat memelihara pemiliknya? Artinya kekayaan akan memberikan jaminan kehidupan bagi pemiliknya. Berapa lama? Kekayaan sering kali dilihat sebagai kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kitab Wahyu mengidentifikasi Babel sebagai musuh Allah, lambang kebesaran, kekuatan, dan kekayaan yang dimiliki oleh dunia. Namun semua itu dibinasakan oleh api penghakiman dari Tuhan hanya dalam sekejap. Babel dibinasakan karena di sana terjadi korupsi, terjadi kekejaman dan percabulan rohani oleh penyembah-penyembah berhala. Babel yang memiliki semua kemewahan dan kemegahan dunia tidak dapat mempertahankan keberhasilan mereka karena mereka tidak menyerahkan diri kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika kekayaan dan kemewahan menjadi sesembahan yang utama, maka muncullah sikap tidak menghargai kehidupan sebagai sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa, yakni Tuhan Allah. Setiap keberhasilan dan pencapaian manusia berasal dari Tuhan, dan dosa adalah penolakan terhadap keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Kemewahan, kemegahan, dan kekayaan dapat menyilaukan dan bahkan membutakan mata rohani kita sebagai manusia. Itulah titik di mana kita perlu bertobat, supaya kita dapat diarahkan kembali kepada jalan kehidupan yang menjadi tujuan semula penciptaan manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kekuasaan atas semesta yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia merupakan sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Cara membangun dan mengelola ciptaan sebagai dunia kepunyaan Tuhan Allah kita. Manusia membutuhkan Allah untuk menuntun dan mengarahkan hidupnya supaya diperkenan olehnya. Dan kitab Wahyu memberikan kepada kita rangkuman kehidupan yang memuliakan Tuhan, serta akibat yang akan dialami oleh mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan. Kristus Yesus atau anak domba Allah menegaskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita diajarkan untuk senantiasa berdekat hanya kepada Tuhan,
supaya nilai kehidupan yang seturut dengan rencana dan kehendaknya muncul. Sebab kita berdiam dalam pokok anggur yang benar, maka dari ranting-ranting yang berada dalam pokok anggur yang benar akan menghasilkan buah kehidupan yang berkenan kepadanya. Tetaplah bersama dengan Tuhan, karena kita dapat melawan segala pengaruh-pengaruh penguasa dunia, si iblis yang seringkali menggocoh hati, pikiran, mata, telinga kita untuk mengikuti apa yang dunia dan segala keinginannya mau. Tetapi kita mau tetapkan diri untuk tetap bersama dengan Tuhan, supaya kita memiliki kehidupan yang terarah, bahkan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Ingat bahwa segala penguasa di luar Tuhan pada akhirnya akan tertunduk di hadapan anak domba Tuhan Yesus. Semua akan dikalahkan, dan setiap orang yang berpegang pada janji Tuhan dan tetap berada di dalam Dia yang pada saatnya akan berkuasa bersama dengan anak domba, raja segala raja yang akan memerintah semuanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, di tengah dunia yang sering mempengaruhi hati pikiran kami mau tetapkan diri untuk berdekat dengan Tuhan, supaya hidup kami terarah, supaya hidup kami tidak melenceng. Ketika kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mempelajarinya dengan tekun, karena dari situ ada kekuatan untuk kami menjalani kehidupan. Dan kami tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi dengan setia kami melaksanakannya, sehingga hidup kami semakin teguh dan kuat, dan kami boleh menang dalam setiap tantangan dan pencobaan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk menerapkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.